Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Bertanya Yuk. Pada video kali ini, kita akan membahas materi bahasa Inggris, yaitu tips mengerjakan soal reading comprehension dalam bahasa Inggris. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan reading comprehension, yaitu sering ada di dalam ujian-ujian bahasa Inggris, baik itu ujian sekolah maupun ujian masuk perguruan tinggi seperti UTBK, SBMPTN, ataupun tes ujian perguruan tinggi lainnya. Reading comprehension juga sering menjadi salah satu bagian dalam tes bahasa Inggris seperti tes TOEFL, IELTS, dan lain sebagainya, bahkan dalam perusahaan yang berskala global. Dari fungsinya, sudah bisa disimpulkan ya teman-teman, bahwa reading comprehension itu sangat luas digunakan dalam berbagai aspek. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan reading comprehension? Reading comprehension adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam membaca, memahami, dan memperoleh informasi dari teks yang disajikan. Reading comprehension tentunya akan menjadi tantangan yang cukup berat karena waktu yang diberikan untuk menyelesaikan soal tidak banyak dan juga teks yang disajikan biasanya cukup panjang dengan soal latihan yang menjebak. Kira-kira apa saja ya yang menjadi tantangan dalam mengerjakan soal berbasis reading comprehension dan bagaimana tips dalam mengerjakannya? Reading comprehension intinya adalah membaca, namun teknik membaca bagaimana yang diperlukan? Apakah sama juga ketika kita membaca novel atau surat kabar? Faktanya, terdapat dua jenis teknik membaca, yaitu baca kasual dan baca ujian. Kita bahas satu persatu. Baca kasual adalah saat kita membaca koran, novel, atau majalah, kita tentunya membaca secara santai dan menikmati proses membaca tersebut. Kita lebih meresapi bacaan dan relatif mendetil. Adapun baca ujian, yaitu membaca dengan cepat dan berusaha konsentrasi pada ide pokok yang dijelaskan dalam bacaan tersebut atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai skimming. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sudah mengetahui mengenai dua jenis teknik membaca, sekarang kita akan masuk pada tips mengerjakan soal dengan reading comprehension. Yang pertama, baca secara cepat. Tentunya kamu boleh membaca semua teks, tapi jangan diresapi seluruh paragrafnya karena hal tersebut akan membuang banyak waktu. Disarankan agar kalian fokus membaca dengan baik pada paragraf awal dan akhir karena biasanya ide pokok teks berada di sana. Untuk bisa mempraktekkan membaca cepat, disarankan untuk sering latihan ya teman-teman. Yang kedua, tandai informasi penting. Ketika kalian membaca, tentunya akan ada informasi penting dari teks tersebut. Tidak ada salahnya untuk menandai informasi yang sekiranya kamu anggap penting dengan cara menggarisbawahi atau berikan tanda titik pada kalimat tertentu yang kamu anggap penting. Yang ketiga, tebak kosakata atau vocabularies yang tidak diketahui. Tips ini bersifat opsional. Jika kalian dalam mengerjakan soal masih terdapat banyak waktu, silahkan tandai kosakata yang asing kalian lihat atau kalian dengar. Jika kalian tidak paham artinya, sebaiknya baca konteks kalimat sebelum dan sesudah kata tersebut berada. Yang keempat, haruskah membaca teks atau soal terlebih dahulu? Pertanyaan ini seringkali ditanyakan, namun jawabannya bersifat opsional. Beberapa orang lebih menyukai untuk membaca teks terlebih dahulu agar mengetahui gambaran teks ini beserta soal-soal yang akan disajikan kemudian. Namun, jika kamu merasa kurang mampu memahami teks, disarankan agar kalian membaca soal terlebih dahulu agar dapat menjadi acuan tentang apa yang akan ditanyakan, baru kemudian kalian membaca teks. Misalnya, terdapat soal latihan nomor 1 yang menanyakan tentang inti dari paragraf pertama teks tersebut. Maka, kalian bisa langsung fokuskan untuk membaca paragraf pertama terlebih dahulu untuk menjawab soal nomor 1. Tips yang kelima yaitu lewati pertanyaan sulit. Jangan sekali-kali kalian membuang waktu untuk fokus pada satu pertanyaan saja jika kalian masih memiliki banyak soal lainnya. Misalnya, terdapat satu pertanyaan dirasakan sangat sulit untuk dikerjakan, maka kalian sebaiknya segera pindah ke soal selanjutnya. Tips keenam, jangan masukkan persepsi pribadi. Ketika menjawab soal yang berdasarkan teks, harus menjawab berdasarkan informasi yang ditulis dalam teks dan bukan dari pendapat pribadi.
Misalnya, dalam teks dikatakan bahwa meminum air mentah itu sehat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Tapi menurut pribadi kamu tidak setuju karena meminum air mentah itu tidak sehat. Maka, kamu akan memilih jawaban berdasarkan pendapat pribadi, padahal hal tersebut tidak ada di dalam teks. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada hambatan dalam mengerjakan reading comprehension. Yang pertama, tidak mau memperluas kosakata bahasa Inggris atau vocabularies. Hal ini sangat penting karena teks bahasa Inggris didominasi oleh kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris pula. Sehingga, jika kamu tidak memperkaya pengetahuan untuk menambah jumlah hafalan kosakata, tentunya hal ini akan menjadi salah satu hambatan kamu dalam mengerjakan soal reading comprehension. Yang kedua, tidak mempelajari gramatika bahasa Inggris. Gramatika juga merupakan hal dasar yang harus dipelajari dalam bahasa Inggris karena kalimat dan teks tidak akan terlepas dari gramatika yang menjadi fondasinya. Yang ketiga, berlatih membaca kasual. Reading comprehension pada dasarnya adalah membaca ya teman-teman, sehingga jika kamu ingin membaca ujian atau skimming, ada baiknya berlatih terlebih dahulu dalam membaca kasual. Dengan banyak membaca, kosakata kamu pun otomatis juga akan bertambah dan melatih ketelitian dalam membaca. Yang terakhir yaitu yang keempat, banyak berlatih soal latihan reading comprehension. Membaca tips dan trik menaklukkan soal reading comprehension tidak akan pernah lengkap jika kalian tidak mengiringinya dengan berlatih secara konsisten. Nah, itu dia teman-teman, umumnya hambatan ini berdasarkan dari faktor kamu sendiri ya. Jika kalian ingin lancar dalam mengerjakan soal reading comprehension, ada baiknya kalian menghilangkan 4 hambatan tersebut dengan cara banyak membaca, banyak berlatih, pelajari gramatika, dan juga perkaya kosakata. Untuk kosakata sendiri bisa kalian dapatkan dari membaca dan juga berlatih latihan dari reading comprehension ya teman-teman. Sekarang untuk menambah wawasan kalian mengenai reading comprehension, di sini terdapat soal latihan yang berupa teks serta 2 pertanyaan dari teks tersebut. Nah, jika kalian sudah mengetahui jawabannya, silakan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Jika kalian memiliki request atau permintaan akan mata pelajaran tertentu yang ingin dibahas di channel Bertanya Yuk, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.